Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, ia akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Haleluya! 78 tahun Indonesia merdeka. Terus melaju untuk Indonesia maju. Kita percaya, saudara, di setiap langkah bangsa Indonesia, tahun demi tahun bangsa Indonesia berjalan. Di
Itu semua ada Tuhan bersama dengan bangsa Indonesia. Amin saudara. Hari ini saudara, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, biar kita sama-sama berkumpul. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi bangsa kita. Kita menyembah Allah yang berdaulat bagi bangsa Indonesia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Mari kita angkat tangan kita. Kami angkat tangan kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan sempurna bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar hari kami berkatakan Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah-Mu. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan Yesus, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bertahta atas bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan iman-Mu sama-sama katakan pada Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. amin. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu. Mari bagi bangsa Indonesia saudara, sama-sama nyatakan pada Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan
curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Bagi bangsa ini Tuhan, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia. Mari sama-sama yang katakan hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu. Ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Ku berdoa Ya Tuhan, dengarlah setiap kami Tuhan. Ya Allahku, terjadi Tuhan Yesus. ya Allahku, negeriku Indonesia. Penuh kemuliaan-Mu, Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu, Kami berdiri bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Dengarlah setiap kami Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu, Indonesia. Bagi kemuliaan, ya Allah, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia. Bagi kemuliaan, Katakan Indonesia. Indonesia. Bagi kemuliaan, Indonesia. Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu. Indonesia. 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 Oh, Indonesia.
kerajaan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Bagi bangsa ini kami berdiri, kami nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi bangsa ini. Amin. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, lawat bangsa kami, lawat Indonesia Tuhan. Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari bersama-sama katakan, kemuliaan-Mu datanglah penuhi bangsa ini. Amin. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi sama-sama bangsa Indonesia nyatakan, kemuliaan-Mu datanglah penuhi bangsa ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lawatlah setiap kami bangsa Indonesia Tuhan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari perkatakan dengan iman, lawat bangsa kami Tuhan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi bangsa Indonesia, bagi Tuhan Yesus yang bertatas bangsa Indonesia. Haleluya. Sebab kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami berkatakan, Tuhan satu-satunya alasan kami siap bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Shalom GBI VRJ. Shalom. Sama-sama katakan sama saya, merdeka. Merdeka. 78 tahun Tuhan jaga bangsa kita. Di masa-masa ke depan, tak perlu kita khawatir. Waktu harapan Tuhan beserta dengan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hey. Tuhan curahkan roh-Mu
titik saudara. Amin. Yang berseru kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar. Amin. Pemulihan di Indonesia yang berseru kepada
Saat ini kami berdiri, berdoa dan mengangkat tangan kami bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya 78 tahun Tuhan menyertai bangsa kami menjadi bangsa yang merdeka. Kami akan melihat di tahun ke depan bangsa kami akan semakin maju. Bangsa kami akan bangkit lebih dari pemenang ya Tuhan. Dan kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau perkatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bangsa kami seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga selalu berdoa menjelang pemilu di tahun 2024 Tuhan. Kami percaya semua akan berjalan aman dan lancar. Bangsa kami akan damai ya Tuhan. Dan nantinya presiden yang terpilih adalah presiden yang nasionalis dan toleran, yang takut akan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan Kau selalu memberikan hikmat, sehingga setiap permasalahan yang ada di bangsa kami boleh diatasi dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, pengurapan yang daripada Tuhan selalu menyertai hamba-Mu. Ada kuasa dan otoritas yang Tuhan selalu tambah-tambahkan. Sehingga kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, ada kuasa dan mujizat yang selalu menyertai. Kami percaya Tuhan terus pakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu, Engkau memberkati kesehatannya, juga Engkau memberkati keluarga besarnya. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Rianto ya Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan terus menyertai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus dipakai untuk menjadi gembala atas kami semua ya Tuhan di CK7. Agar setiap kami menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Kau selalu memberikan yang terbaik atas hamba-Mu, kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Juga keluarga besarnya selalu aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini kami memberkati Tuhan dan berdoa untuk generasi Yeremia, di mana kami akan melihat lahirnya anak-anak muda yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak pernah kompromi terhadap dosa, dan mereka mau bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan saat ini kami percaya Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa akan bangkit di tempat ini, di gereja kami CK7 ya Tuhan, bahkan di bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyambut, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7? Boleh lambaikan tangannya? Jangan malu-malu loh. Di tengah. Selamat datang. Welcome home. We're glad to welcome you here. Puji Tuhan. Bagi jemaat baru silahkan scan form biodata jiwa baru yang ada di depan. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru. Nah ini saatnya yang berbahagia bagi kita semua. Untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop silahkan lambaikan tangannya, para pengerja akan membantu. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang ada depan bangku Bapak Ibu Saudara. Atau nanti ada di layar di depan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sudah siap, kita akan berdoa sama-sama untuk persembahan kita. Jangan lupa, atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin berdoa bagi persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Re Onsite hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat
akan dilayani oleh Pendeta Johan Lumindong. Pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah Mandan Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Para wanita GBI PRJ, Yesus ingin kita bisa mengikuti Dia dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah, karena setiap jiwa itu berarti bagi Dia. Mari bergabung bersama di ibadah ucapan syukur 15 tahun anniversary WOI GBI PRJ pada hari Kamis 31 Agustus jam 10 pagi. Bersama dengan saya Franky Kunchoro, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dan bawa sebanyak mungkin sanak keluarga, tetangga, teman-teman untuk dapat hadir di ibadah ini. Shout louder dan menangkan jiwa lebih banyak lagi untuk Yesus. I'll see you there. God bless you. Kenan selalu. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Agustus 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Buat kalian yang tertarik dan terpanggil untuk bergabung di pelayanan tersebut, silakan mendaftarkan diri secara online dengan scan QR atau dapat WhatsApp ke nomor 0877 2300 5577. Mari salurkan kreativitas kalian ke hal-hal yang positif dan membangun. Kami tunggu. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Rachel Princesa Sukandi dan saya berusia 20 tahun. Sekarang saya sedang bekerja di perusahaan IT di Kelapa Gading. Keluarga saya dan saya telah beribadah di GBI PRJ sudah lebih dari 10 tahun. Dimulai dari saya di JG, di 316, bahkan sampai sekarang saya masih berjemaat dan juga pelayanan di 2PM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan hasil research dari Barna Institute tentang mengapa dewasa muda meninggalkan gereja. Alasan pertama adalah 31% dari dewasa muda mengaku bahwa gereja itu membosankan. Selain membosankan, 25% juga mengaku bahwa gereja tidak lagi relevan dengan dewasa muda. Dan yang lebih parahnya lagi, sekitar 20% dari dewasa muda juga mengaku bahwa Tuhan tidak lagi nyata di gereja. Bagaimana menurut saudara-saudara? Sekarang saya berdiri di sini untuk membagikan dan bersaksi bagaimana 2PM menjadi jawaban bagi saya di umur dewasa muda. Di 2PM, kami punya komunitas yang sehat. Kami saling mendoakan, membantu, bertukar cerita, dan juga memotivasi. Bagi saya, 2PM dan gereja itu bukanlah hal yang membosankan. Karena saya sudah menyaksikan sendiri bahwa gereja itu hidup dan kita bisa banyak belajar bersama-sama. Kalau orang berkata bahwa gereja itu tidak lagi relevan, saya berkata malah sebaliknya. Di 2PM, kita banyak membahas hal-hal yang juga relevan sekali dengan dewasa muda, seperti tentang pekerjaan, relationships, dan juga tentang adulting. Bahkan, kami juga membahas tentang topik-topik kontroversial, seperti tentang LGBT, child free, dan sebagainya. Jadi, di 2PM kami sama-sama belajar untuk mencari tahu pandangan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, buat dewasa muda yang berpikir bahwa Tuhan tidak lagi nyata, saya sendiri telah merasakan bahwa Tuhan sangat bekerja di kehidupan saya. Sedikit kesaksian dari saya, sekitar bulan lalu saya mendapat info kalau saya berhasil mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi ke UK. Saat semuanya terasa sulit dan mustahil, tetapi ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan juga melakukan yang terbaik, Tuhan pasti akan buka jalan. Dan semua ini pasti tidak akan terjadi kalau saya tidak punya komunitas yang sehat di 2PM yang mendoakan saya, membantu saya, dan juga selalu mensupport saya selama proses ini. Jadi saya sangat mengencourage teman-teman di sini yang berusia dewasa muda untuk join 2PM karena saya yakin kalian pasti merasa terberkati. Kita berikan tepuk tangan buat Rachel, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, kita setiap minggu selalu mendoakan tentang generasi Yeremia, betul? Tetapi seringkali yang kita lupakan adalah kita hanya sekedar berdoa secara rutinitas. Dan saya berdoa, saya berdiri di sini sebagai young adult pastor, saya mau men-challenge buat teman-teman adik-adik di sini yang di usia 20-35 tahun. Ini waktunya untuk kita bangkit. Amin, saudara-saudara. Ya, saudara. Dan saya percaya bahwa terkadang banyak dari kita tidak mengalami Tuhan karena kita datang beribadah secara rutinitas saja. Dan saya percaya bahwa iman kekristenan kita yang walaupun bersifat personal is never meant to be lived individually. Bahwa iman kekristenan kita sebenarnya harus dihidupi bersama-sama dengan para orang percaya lainnya. Dan di dalam komunitas yang sehat itu, itulah kuncinya di mana kita para dewasa muda bisa bangkit dan menjadi pemenang, saudara-saudara. Nah, berbicara tentang
bagaimana Tuhan akan melawat kita. Saya berdoa, kita berdoa setiap hari Minggu dan kita berdoa, saya percaya kita semua di sini satu gereja berdoa 1 CK7 tentang generasi Yeremia. Kita akan mengadakan satu acara yang luar biasa tahun ini, khusus untuk para dewasa muda. Dan ini pertama kali mungkin dibuka untuk jemaat, saudara-saudara. Nah, kita akan saksikan video yang satu ini, selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, deeper. Presence 23 adalah retreat yang didesain khusus untuk para dewasa muda yang rindu dan haus akan jamahan Tuhan. Generasi milenial adalah generasi yang dibombardir dengan opsi, saudara-saudara. Opsi untuk entertainment, segala macam entertainment dengan mudah kita dapat. Opsi makanan dengan segala cara kita dapat kulineri yang baik. Tapi saya mau berbicara heart to heart dengan para milenials di sini. Bagaimana dengan opsi memilih Yesus? Bagaimana opsi memilih perjumpaan dengan Kristus? Apakah kita memilih opsi itu? Kita akan mengadakan retreat di satu tempat yang sangat luar biasa, bagus sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa lihat di Villa Bukit Pancawati, bukan sekedar retreat yang tempatnya nggak baik, tapi sangat baik. Tanggal 1 sampai 3 Desember dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan saya percaya kalau kita bisa pergi spend ratusan ribu untuk makan sekali makan, saya rasa ini adalah harga yang sangat murah untuk kita bayar supaya kita sama-sama meninggalkan kesibukan kita dan kita datang duduk dan mencari Tuhan bersama-sama. I am believing for the move of the Holy Spirit, seperti apa yang Pak Niko katakan. And this is the time. Jumpai kami di luar di booth, tanya-tanya, senang sekali untuk bisa berteman, berkenalan dengan teman-teman dan join event ini. Don't miss out karena slotnya sangat-sangat amat terbatas. Dan jangan lupa jika kalian ada sendiri, kalian bisa bawa teman-teman kalian dan ada special group prize buat bundle of 3. Bisa ditanyakan di depan. It's gonna be awesome. Tuhan Yesus memberkati. Kami membuka hati dan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Our heart is an open space for you, Lord, for you to move, Jesus. Thank you, Father. Terima kasih, Tuhan. Mari sama-sama kita belajar pujian ini. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do
Ini deklarasi kami Tuhan. Kami akan membuka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lawat kami Tuhan. I will make room for you. Thank you Jesus. Father. Benar Tuhan, ini deklarasi kami Tuhan. That we want to open our heart. Kami membuka hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Saya gak tahu apa yang mungkin saudara lagi alami. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam hati setiap kami semua. Responi dengan respon yang benar. Kami percaya Tuhan firman-Mu dapat menguatkan kami. Firman-Mu dapat memerdekakan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami terlalu percaya Tuhan ada kuasa daripada nama-Mu Tuhan Yesus. Dan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Dan bahkan Engkau ada di dalam hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau katakan bahwa kami gak kuat Tuhan. Kami gak mampu Tuhan. But thank you Lord Jesus. Bahwa kami mempunyai Engkau di dalam kehidupan kami. Dan bukan cuma sekedar itu, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau tidak jauh. Engkau mengerti Tuhan. Engkau peduli Tuhan Yesus. Berbicara lebih lagi pada kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Persiapkan hati kami Tuhan. Thank you for your favor, mercy and grace Lord Jesus. We love you so much. We love you so much Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Siapa diberkati oleh lagu tadi barusan? Saya percaya lagu tadi itu sangat indah sekali saudara. Kalau saudara baca liriknya, itu dikatakan apa? Dimana here is where I laid it down. Inilah dimana saya menyerahkan, menaruh semuanya, semua beban kita. Kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan korusi indah sekali, I will make room. Saya mau membuka hati saya. Dan inilah judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu make room. Tapi sebelumnya saya percaya gereja ini adalah gereja yang kekeluargaan. Saya pengen tanya, siapa yang datang dengan suami dan istrinya? Yang sah ya? Saya selalu katakan itu. Boleh gak saudara pandang suami atau istrinya dulu? Pandang, jangan lihat saya bukan suami istri saudara. Pandang ke suami dan istri. Dan mungkin papa, mana para suami boleh angkat tangannya? Boleh bilang gak kepada istrinya, mama glowing terus deh. Saking glowingnya, glow in the dark mama. Dan mama boleh katakan, mama mana ibu-ibu? Boleh katakan kepada suaminya, pandang suaminya, terima kasih untuk dompetnya papi. Yang membuatku glowing selalu. Haleluya. Siapa dengan firman Tuhan? Siapa yang bergairah dengan Tuhan? Dan kita percaya satu orang tepuk tangan, seluruh jemaat Tuhan tepuk tangan, amin. Kita akan bergairah di dalam Tuhan. Dan hari ini saya ngerasa khotbah saya sifatnya lebih personal. Judul khotbah saya adalah make room. Katakan bersama-sama, make room. Saya mau bertanya kepada saudara, siapa yang pernah tinggal di hotel? Ada yang pernah? Terima kasih untuk tangan-tangan tidak jujur. Saya percaya tampangnya tampang orang suka holiday jalan-jalan semuanya. Saya percaya saudara pasti pernah namanya tinggal di hotel. Dan saudara mungkin pernah lihat di depan pintu hotel atau di balik pintunya seringkali ada gantungan kunci, gantungan pintu yang ada tulisannya please make up my room, atau sebaliknya do not disturb. Bahkan saudara ini hari udah menerima bookmarknya. Itu adalah hadiah bagi saudara semua dari gereja ini yang begitu mengasihi saudara. Ada beberapa yang dapat, mungkin ada beberapa yang tidak dapat, it's okay. Tapi kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Dimana saya ingat sekali waktu saya tinggal di hotel, saya ingat sekali paginya saya mau makan pagi, sesudah itu saya langsung keluar pergi dan menikmati kota tersebut. Tapi saya ingat pada malam hari saya sempat menaruh gantungan do not disturb di depan pintu kamar saya. Dan keesokan harinya karena saya udah terlalu excited untuk explore kotanya, akhirnya saya keluar, saya lupa membalikkan gantungannya. Sehingga apa yang terjadi waktu saya taruh ini di depan pintu kamar saya?
Akhirnya saya udah kelar seharian, udah capek, mau balik ke kamar. Saya pikir, wah kamar saya akan enak, spraynya udah dirapikan semuanya, kamar dalam keadaan bau, wangi, dan lain-lain. Akhirnya waktu saya masuk kamar, saya kaget. Kamar saya masih berantakan, kamar saya masih kotor. Dan tiba-tiba saya telepon sama resepsionis di bawah, Pak, kenapa gak dibersihkan? Dan resepsionis katakan, Bapak sempat menaruh gantungan do not disturb di depan pintu kamar Bapak. Loh, lalu kenapa kagak ditelepon saya? Oh, kami udah telepon beberapa kali Pak dari bawah. Cuma Bapak nggak ada di kamar. Jadi kami menghargai privasi Bapak. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Mungkin baik daripada kita memiliki kamar kehidupan yang seringkali kita taruh gantungan do not disturb di depannya. Sehingga kamar kita menjadi bau. Kamar kita tidak diberesin. Akhirnya kita mengalami kesulitan, bahkan banyak hal yang kita sembunyikan di kamar kita. Dan bahkan kita tidak mau izinkan orang masuk. Karena kita takut ada hal-hal tertentu yang akan menghantui kita kembali. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari sebuah perjalanan tokoh Alkitab yang menarik namanya Yusuf. Siapa yang tahu Yusuf? Kita tahu ceritanya secara singkat. Dia dijual, dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya dia dipenjarakan, dia menjadi kepala penjara, akhirnya jadi salah satu orang terpenting di Mesir. Itu kronologis secara singkatnya. Tapi kita akan baca bersama-sama di Kejadian 37 ayat 20 sampai 28. Boleh bantu? Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead. Dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu, menjembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudara mendengarkan perkataannya itu, ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Boleh katakan amin? Di sini ada 3 observasi yang saya mau bagikan kepada saudara mengenai make room. Yang pertama, make room berbicara tentang clean up my room. Bersihkan kamar kita. Bersihkan kamar kita. Karena di ayat 28 dikatakan apa? Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang-orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Saya mau ajak saudara nyemplung masuk ke dalam perasaan seorang Yusuf. Ini gak mudah saudara. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf hanya karena menceritakan mimpinya, dia dijual ke bangsa Mesir. Oleh siapa? Oleh adiknya sendiri, saudaranya sendiri. Saudara bayangkan kalau saudara dijual oleh kakak saudara atau adik saudara. Pasti saya percaya saudara akan kecewa sekali. Saudara akan merasa, kenapa kamu jual saya? Dan bukan cuma sampai situ, Yusuf dituduh berbuat dosa dengan istri Potifar, padahal kita tahu di mana dia tidak melakukan apapun. Dan enggak stop sampai di sana lagi. Yusuf juga setelah menolong juru minuman Firaun mengartikan mimpinya, dia dilupakan. So dia dijual, dituduh, dilupakan. Bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya mungkin kita akan menjadi orang yang berbeda dalam respon kita. Mungkin kita akan kesal, kita akan kepahitan. Tapi hebatnya dari seorang Yusuf, dia mengerti
Konsep daripada Amsal, jagalah hati kita dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dia menjaga dengan respon yang benar. Walaupun intimidasi terjadi, dia tetap menaruh gantungan yang benar. Untuk selalu make up my room. Libatkan Tuhan, bersihkan apa yang ada di dalam. Walaupun sakit, walaupun enggak adil, walaupun dituduh, walaupun dijual. Dia tetap memiliki respon yang benar. Karena dia tahu, dia gak bisa kontrol situasi yang ada di luar. But he can control his respon. Dengan cara apa? Menaruh gantungan yang benar di dalam kehidupan dia. Di depan kamar dia sendiri. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Apakah di kamar saudara mungkin banyak hal yang pahit. Yang menghantui kita, tapi kita memiliki respon yang salah. Karena kita mengentertain masa lalu kita semua. Saya memberikan ilustrasi dengan sebuah jaket ini. Mungkin jaket ini berbicara mengenai kehidupan kita masing-masing. Sebentar. Mungkin jaket ini berbicara awal mulanya kehidupan kita santai-santai saja. Kehidupan kita aman-aman saja. Mungkin enteng, enggak berat. Karena kita masih berdamai dengan masa lalu kita sampai satu daripada kita mulai merasakan namanya kepahitan. Mungkin saudara mulai merasakan namanya kepahitan. Di mana saudara pernah dikecewakan oleh seseorang. Mungkin saudara dikecewakan oleh papa saudara. Saudara pernah dikecewakan oleh mama saudara. Teman kerja saudara. Pacar saudara. Orang tua kita. Saudara merasa pahit. Tapi saudara bilang, aduh aku gak mau. Tapi berat sekali, aku gak mau masuk ke sana. Akhirnya saudara menaruh tanda do not disturb. Jangan ganggu saya sama sekali. Mungkin kelihatannya masih enteng. Karena saudara masih bisa jalan ke kiri ke kanan. Tapi sesungguhnya ada suatu tali yang menarik kita terus. Kok kalian jangan ikut saya? Kurang briefing. Talinya akan menarik kita. Kita akan merasa kepahitan. Dan bukan cuma sekedar itu saja. Enggak stop sampai di kepahitan. Mungkin kegagalan kita. Kita entertain kegagalan kita. Apa yang saya bisa lakukan? Saya gagal. Lihat kan bisnis usaha saya dulu. Apakah saya bisa punya masa depan yang indah? Keluarga saya gagal. Hubungan saya gagal. Akhirnya saudara waktu mau maju. Saudara gak bisa maju, kenapa? Ada sesuatu yang menarik. Kelihatannya aman. Ketemu di gereja, shalom, shalom. Damai, sukacita. Tapi sesungguhnya yang menarik dalam kehidupan kita terus. Tanpa saudara-saudari. Bukan hanya sekedar kegagalan. Mungkin kesalahan masa lalu kita. Iblis itu paling brengsek. Paling jahat. Dia paling suka menggunakan masa lalu saudara. Dan mengingatkan kepada saudara. Waktu saudara mau melangkah. Lihat kan kamu dulu gak suci. Lihat kan dulu nyeleweng. Lihat kan dulu masih ada addiction yang kamu belum selesaikan. Tapi saya udah berubah Tuhan. Tapi iblis selalu mengingatkan kita terus. Sehingga waktu kita mau maju. Kita akan tarik lagi. Kita gak bakal pernah bisa maju. Kenapa? Karena kita belum berdamai. Dan kita selalu menaruh do not disturb. Karena kita takut kembali ke masa lalu kita. Padahal Tuhan udah ngetok pintu kita. Tuhan udah nelpon kita dari bawah. Mau gak kamarnya dibersihkan. Tapi kita selalu bilang enggak. Jangan. Sakit. Besok aja. Dan waktu besok diketok lagi. Digedor lagi pintu. Mau dibersihkan. Jangan. Saya belum siap. I'm not ready. It hurts. Bukan cuma sekedar itu aja, mungkin ketidakpercayaan saudara yang menghantui saudara pun juga. Mungkin saudara pernah dilecehkan. Saudara pernah dilecehkan dari masa lalu saudara. Yang saudara belum berdamai sampai hari ini. Dan saudara mengentertain pikiran tersebut. Enggak stop sampai di sana, ketakutan. Takut. Waktu saudara mau jalan, saudara ngerasa takut. Saudara ngerasa berat. Akhirnya saudara gak bisa apa-apa. Bukan cuma sekedar ketakutan, kesombongan. Saudara hidupi. Akhirnya lama-kelamaan hidupan kita. Karena kita gak mau bereskan kamar masa lalu kita. Kita mungkin kelihatan senyum. Di depan angkat tangan, haleluya. Tapi dalam kita sakit. Ada sukacita? Yes. But we're not happy. We look okay. But we're not okay. Saya kelihatannya fine-fine aja. Tapi waktu saya mulai mau belajar maju, melangkah. Saya akan ketarik. Saya gak bakal pernah bisa melangkah. Saya akan selalu ketarik terus.
dengan masa lalu saya. Kenapa? Karena saudara tidak mau biarkan Tuhan masuk dan ikut campur. Mungkin saudara bisa ketawa lihat saya ada di sini pakai baju dengan ditarik-tarik sama orang di belakang. Dan mereka happy banget dari tadi narik saya. Kayak, kapan lagi isengin pendeta di depan narik-narikin terus. Mungkin saudara bisa ketawa. But this could be you. Ini bisa saja saudara yang ada di posisi saya. Yang saudara belum kelarkan. Waktu saudara mau ke belakang lagi, saya takut. Saya mau ke belakang lagi, saya mau berdamai dengan kegagalan. Aduh sulit, saya diingatkan dulu. Makanya Yusuf, hebatnya Yusuf. Dia mengambil suatu posisi. Dengan mulai respon pertama dia. I wanna make room. Saya mau terbuka. Walaupun sakit, sulit. But I wanna try God. Saya mau mulai berdamai dengan apapun yang narik saya. Apapun itu, saya mau coba berdamai. Akhirnya waktu kita mulai dengan respon pertama kita akan mengalami kelegaan. Sampai pada satu titik, saudara akan lepas daripada ini semua. Thank you. Saudara akan lepas. Beri tepuk tangan lebih meriah lagi pada Tuhan. Saudara akan lepas. Mungkin saudara bilang, saudara udah sering menaruh do not disturb. Saudara senyum-senyum. Tapi orang yang menaruh ini, dia selalu hidup di masa lalu. Dia selalu keinget, waktu dia mau melangkah, tiba-tiba dia ingat kembali kamar dia masih bau. Dia akan penuh kecewaan. Dia akan penuh amarah, penuh ketakutan. Dan kelihatan dari tingkah lakunya waktu dia memimpin keluarga, memimpin kantor mereka, memimpin pelayanan apapun itu. Karena mereka belum sembuh, mereka memimpin atas dasar kepahitan semua. Tapi beda dengan respon Yusuf. Dia menjaga hati dia. Apapun yang terjadi, it's okay. Kenapa? Because I know my God. Saya tahu Tuhan yang saya sembah jauh lebih besar. Dia dapat menguatkan kita. Saya tahu saya gak bisa, makanya saya butuh mengambil respon. Saya tahu dengan saya meresponi ini, saya merendahkan hati saya, membuka diri saya. God, I can't. Gak bisa. I need you. Oleh dasar itu saudara memiliki kebebasan di masa depan. Saudara kan ngerasa ringan. Makanya banyak orang kesana memiliki semuanya, tapi hidupnya penuh dengan tali tadi. Tapi ada orang yang hidupnya biasa saja, tapi dia ngerasa ringan, lega, dia nggak memiliki, dia tidak terikat dengan apapun. Hati-hati, bukan berarti dengan banyaknya uang saudara tidak banyak terikat, makin banyak mungkin. Hati-hati akan hal itu. Kita kan penuh dengan damai sejahtera, penuh kelegaan, sehat, jasmani dan rohani, dan kita akan beriman. Mungkin saudara bilang, masa lalu ya, emang Pastor JJ ada? Saya ada. Kalau saudara perhatikan, di umur 14 tahun, saya sempat diberikan kesempatan untuk keluar sekolah di luar negeri. Umur 14 tahun, saya kalau tanya, jangan tanya saya kenapa kok saya berani, saya gak tahu juga. Saya berani keluar negeri, 14 tahun di sana. Umur 14 tahun dan 14 tahun lamanya saya ada di luar negeri. Jadi saya sempat sekolah, kuliah, kerja, terakhir di Singapura, balik ke Jakarta 2011. Tapi saya punya cerita. Dan saya akan ceritakan kamar saya. Dimana, kenapa saya berani cerita? Karena saya sudah sembuh. Saya sudah pulih. Cerita itu adalah cerita saya dengan papa saya. Dimana selama 14 tahun lamanya saya di luar negeri. Mungkin kelihatan kita aman-aman saja. Tapi sebetulnya saya menaruh ini di depan pintu kehidupan saya. Dan buat saya memiliki relationship sulit. Tapi praise God, 2011 saya balik ke Jakarta dari Singapura, kali saya kerja sebagai bankir di sana. Tapi 2016 kita tahu ada namanya tax amnesty. Dan tax amnesty itu terjadi bukan cuma sekedar tax amnesty, tapi amnesty kehidupan saya dengan papa saya juga terjadi. Dimana 2016 saya gak tahu kenapa, di ruang kantor kerja saya mengalami lawatan Tuhan begitu luar biasa. Saya nangis kayak Tuhan baik banget, Tuhan mengasihi saya. Walaupun saya banyak taruh gantungan pintu ini,
Saya kalau ceritanya pengen nangis dulu. Saya ngalamin kebaikan Tuhan. Dan gak tahu kenapa saya kayak pengen rekonsiliasi untuk membalikan ini dengan papa saya. Berat. Sering kali saya udah mau muterin lagi. Saya balikin lagi. Mau muterin lagi. Saya balikin lagi. Sampai satu titik 2016 kita berbicara di rumahnya si dokter. Di meja makan kami ngobrol soal teks dan lain-lain semua. Sudah itu saya percaya Tuhan menjamah saya dan menjamah dokter pada saat itu bersamaan. Dimana kita memiliki respon yang sama pada saat itu. Dimana kita pelan-pelan mau mulai membuka. Dan waktu saya membuka, saya akhirnya minta ampun sama dia. And that was the first time saya benar-benar bisa rekonsiliasi. Saya peluk dia. Dan saya cium dia. And I've never done that before. Saya gak pernah ngelakuin itu sebelumnya. Saya cium dia, saya bilang, Pi, DJ minta maaf. Dan akhirnya kita pelukan. Akhirnya papi juga minta maaf. Apakah besok selesai? Belum. Butuh waktu, saya bilang. Butuh waktu. Kebesokannya saya mulai belajar untuk mulai tulis teks, Pi, I love you. Berat, susah. But I try because saya mulai membuka. Akhirnya respon papi saya dengan coolnya dia, oke, thank you. Saya bilang kok gak ada yang lebih keren lagi ya. Kayak drama Korea tuh kayak anti klimaks gitu ya. Dia cuma bilang oke, thank you. Gak apa-apa. Mungkin buat dia juga sulit karena dia mungkin gak terbiasa. Tapi saya hargai karena dia akhirnya mau berusaha terus. Saya ngomong sama dia, Pi, Jeju bangga sama papi. Dia cuma bilang oke, thank you. Cuma gitu doang aja. Saya tahu mungkin dia sulit, masih belum natural buat dia. Tapi saya percaya kalau kasih ditabur terus, akan luluh. Sampai ke satu titik, saya mendapatkan sebuah WA that I will never forget. Dia bilang, J, papi bangga sama kamu. Tadi gak mau nangis, jadi nangis. Saya gak pernah dapat WA itu sebelumnya di dalam hidup saya. Tapi a simple step dengan saya mau membuka hati saya untuk Tuhan jamah dan Tuhan ikut campur. 14 tahun plus 5 tahun berarti 19 tahun lamanya. Hubungan yang retak dapat direstorasi. Dan akhirnya sampai hari ini saya masih work in progress. Tapi saya mau katakan 7 tahun lalu sampai hari ini sudah jauh sekali. Saya bisa WA call sama dia, beri tepuk tangan. Saya kadang-kadang kaget saya bisa WA call sama dia 40 menit. Saya bilang wow, historical yang saya bilang sama istri saya 40 menit. Saya mau katakan a simple action dengan membalikkan kartu ini dapat mengubah masa depan saudara. Walaupun mungkin udah 19 tahun, 20 tahun. If that can change me, saya percaya the same God can change your room. Yang kedua, Make Room berbicara mengenai School of Life, sekolah kehidupan. Kejadian 39 ayat 21-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan. Keren banget. Kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua. Wow. Semuanya dipercayakan kepada Yusuf dan segala pekerjaan harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya dan kepala penjara, nih garis bawah, tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Lihat saudara, dengan sebuah respon yang benar dari seorang Yusuf, yang pertama dia membersihkan kamar dia, masa lalu dia, dan gak stop sampai di sana. Dia tahu ada proses kehidupan di mana dia harus dijual, masuk ke dalam sumur, dia harus masuk ke dalam penjara mulai dari bawah lagi. Dia tahu bahwa waktu dia membuka hati dia gak perlu khawatir dengan sekolah kehidupan yang dia harus alamin. Seberapa beratnya sekolah kehidupan dia, proses dalam kehidupan dia, dia tahu proses itu tidak akan melebihi kapasitas dia karena Tuhan senantiasa menyertai dia.
Dia gak perlu khawatir akan hal tersebut. Bilang kiri kanan saudara, proses itu baik. Bilang sekali lagi, sekolah kehidupan itu indah. Tapi gak mudah. It's not easy. Saying it is easy. Perkataannya mudah sekali, but it's not easy. Tapi kita bisa melihat dia setia. Bahkan saya kadang-kadang berpikir kepada diri saya kadang takut kalau saya udah masuk ke dalam zona nyaman. Karena waktu kita masuk ke dalam zona nyaman, seringkali kita udah gak peka lagi dengan keadaan sekitar karena kita terlalu nyaman. Bukan berarti saya mau welcome masalah, enggak loh. Saya juga gak mau ada masalah terus, capek juga. Tapi masalah seringkali diizinkan, pertama karena Tuhan sayang sama saudara. Dan kedua, saudara mau dibawa naik kelas. Siapa yang mau naik kelas? Yang mau naik kelas pasti harus melalui namanya apa? Ujian. Saudara gak mungkin bilang saudara naik kelas kalau saudara tidak pernah melewati ujian. Saudara tidak bisa katakan kalau saudara adalah pemenang kalau saudara tidak pernah bertanding sama sekali. Harus ada proses yang terjadi, tapi proses itu tidak akan melebihi kapasitas kita. Semakin kita meresponi, semakin kita mau berubah dalam proses kehidupan, semakin kita akan dipromosikan lebih cepat. Tapi justru kalau kita semakin lama kita menaruh gantungan kunci do not disturb, prosesnya akan semakin lama di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan proses itu seringkali dimulai dari hal kecil, bukan hal besar. Makanya saya mau katakan great thing always start from a small thing. Great thing doesn't start from a big thing, but it start from a small thing. Hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Contohnya adalah pohon. Kalau saudara lihat pohon yang begitu keren, begitu besar, wow. But it doesn't start from the big tree. Itu gak dimulai dari pohon yang besar. Tapi dimulai dari sebuah benih yang kecil. Begitu pula kehidupan saudara. Hal yang Tuhan udah janjikan, janji-janji Tuhan, hal-hal yang Tuhan akan promosikan, packaging yang begitu besar, itu udah di-package menjadi satu package yang sangat kecil. Dimulai daripada benih. Dan benih itu sudah ditaruh di tangan-tangan saudara semua. Cuma tergantung, balik lagi, respon. Tergantung respon kita mau membuka hati dan siap diproses, atau justru sebaliknya kita bilang jangan ganggu saya, sakit, gak enak, gak mau. Tapi apa yang terjadi dengan benih? Benih yang kecil kelihatannya gak ada apa-apa, tapi seluruh potensi ada di hal yang kecil. Dan waktu saudara mulai setia dalam perkara kecil, saudara mulai tanam. Ditanam enak gak? Gak enak. Kena sinar matahari, kena hujan, cuaca yang ekstrim, mesti dipupuk. Dan bukan cuma sekarang itu, dia harus pelan-pelan berakar. Berakar juga gak enak, kenapa? Dia harus melewati lapisan demi lapisan tanah yang ada untuk bisa mendapatkan air. Makanya kalau pohon yang besar ditarik, akarnya kemana-mana. Begitu pula kehidupan kita. Kalau saudara mau bertumbuh, berakar dan berbuah, harus ada namanya proses. Gak ada orang hebat tiba-tiba, mereka gak pernah gagal, langsung sukses, gak ada. Tapi ada proses. Proses itu juga berbicara mengenai apa? Pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan saudara. Siapa yang bersyukur hari-hari ini akan pintu yang tertutup di masa lalu? Atau mungkin doa yang tidak terjawab. Saya akan menjadi orang pertama angkat tangan. Karena pintu yang tertutup di masa lalu justru membawa saya di masa kini. Dan membangun karakter saya di hari ini. Berapa banyak daripada kita harusnya mensyukuri setiap doa-doa yang tidak terjawab. Sebetulnya Tuhan sudah menjawab itu doa dengan menutup itu pintu. Cuma tidak sesuai dengan jawaban doa saudara. Gak enak. Tapi Tuhan tutup. Tujuannya apa? Memproses kita. Memiliki akar yang kuat. Bayangkan kalau saudara bilang, enggak mau, enggak enak, sakit, jangan ganggu Tuhan. Aku enggak mau. Apa yang terjadi? Saya beri ilustrasi yang gampang. Seperti benih yang baru ditanam, baru disiram, baru mau mulai berakar. Tiba-tiba saudara bilang enggak mau sama sekali. Akhirnya benih itu harus diambil lagi dari tanah, dipindahkan. Dan dipindahkan ke tanah berikutnya lagi. Dan saudara waktu dipindahkan lagi, saudara bilang apa? Enggak mau lagi, jangan ganggu saya lagi. Apa yang terjadi lagi? Benih yang sama diambil lagi, dipindahkan ke tanah berikutnya lagi. Apa yang akan terjadi dengan benih tersebut lama-kelamaan? Mati. Bayangin, potensi yang besar, potensi yang sudah dipersiapkan karena kita tidak mau masuk ke sekolah kehidupan di dalam Tuhan. Akhirnya lama-kelamaan mati. Karena kita gak pernah setia dalam perkara kecil. Maka dikatakan, ada perbandingan. Orang yang menaruh do not disturb. Dan dia tidak mau masuk dalam sekolah kehidupan. Dia adalah orang-orang yang lemah. Dia gak bakal pernah kuat. Dia gak pernah bertanggung jawab. Dia gak bakal setia.
Percaya, kenapa? Hal kecil dia nggak setia, jangan ngomongin hal besar. Dia orang gampang menyerah, dia akan gagal. Dia nggak mau belajar, kenapa? Gengsi, sombong, nggak nyaman, nggak mau. Dia akan selalu gagal. Tapi berbeda dengan orang memiliki respon yang benar di dalam Tuhan. Justru dia tahu setiap masalah yang terjadi dalam aku Tuhan akan menguatkan aku. Waktu dia menghadapi masalah, orang yang memiliki respon yang benar, dia nggak akan komplain. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan nggak adil? Kok Tuhan jahat? Itu orang yang nggak dewasa. Orang yang dewasa, Tuhan, I know it's hard, sakit, saya nggak mengerti. Tapi apa yang Tuhan mau ajarkan saya di musim ini? Itu orang yang dewasa. Dari situ saudara mengetahui the why that thing happen, and the why will give the purpose of your life. Waktu saudara mengerti, dan orang yang akan menaruh make up my room, dia akan menjadi orang yang kuat. Dia akan bertanggung jawab, dia akan setia, dia gak bakal pernah menyerah, dia akan selalu berhasil, dan dia akan belajar sesuatu yang baru. Makanya 1 Korintus 3 ayat 13-15 katakan apa? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bilang kiri kanan saudara, proses itu baik. Dan katakan kepada kiri kanan, atau saudara ada bookmarknya kan tadi yang dapat, boleh gak keluarkan dengan prophetic iman kita. Kita mau apa? Make up my room. Jangan do not disturb, make up my room. Keluarkan kalau yang dapat. Saya gak tahu ada berapa. Harapan dan doa saya, hadiah yang diberikan oleh CK7 PRJ akan mengingatkan saudara, setiap kali saudara lagi mau melangkah, semua pilihan ada di tangan saudara. Tergantung bagaimana saudara mau meresponi. Make up my room or do not disturb. Tergantung di tangan saudara. Dan kita harus mengerti akan hal itu semua saudara. Dan yang terakhir, make room berbicara mengenai apa? God's destiny, tujuan ilahi. Ayat 45, Kejadian 45 ayat 4-6. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Ini keren apa yang Yusuf katakan. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang nggak usah bersusah-susah hati. Karena ini Yusufnya responnya, habis ketemuin saudaranya, dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Lihat saudara, respon Yusuf. Walaupun dia ketemu saudaranya lagi, hati dia bersih. Hati dia terbuka. Dia gak bilang habisin tuh orang. Bantai saudara saya, kakak saya, adik saya. Tapi dia apa? Come. Jangan menyesali lagi. Keren banget. Padahal dia udah dijual, dituduh, dilupakan. Tapi respon dia setiap hari, more of you and less of me. Dalam persimpangan jalan, clean up my room Tuhan, lead me, pimpin saya. Dan Tuhan akan membawa kita kepada rancangannya yang begitu indah. Makanya kalau saudara masih mengalami ujian demi ujian pada hari ini, saya mau katakan kepada saudara semua, Tuhan yang sama yang telah menyertai Yusuf adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai saudara dan saya. Beri kemuliaan paling meriah pada Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi saudara. Makanya Yesaya 55 ayat 9 katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya mau katakan rancangan Tuhan dan jalannya seringkali berbeda jauh dengan ekspektasi kita. Karena dia, Yesus, dapat melihat jauh dari apa yang saudara dapat lihat. Maukah saudara percayakan kepada Tuhan? Roller coaster loh. Naik jet coaster bisa-bisa loh. Tapi ujungnya kan baik. Makanya saya mau katakan, mungkin saudara belum mengerti hari ini kenapa terjadi. Saya mau beri kesaksian tentang kehidupan saya lagi. Saya gak bakal pakai kesaksian orang lain, kehidupan saya. Saya sekitar 5 tahun lalu, saya sempat diberikan kesempatan dengan usaha. Ada seorang teman saya yang waktu itu mesti jadi partner saya. Dia mau memberikan proposal untuk melakukan namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kita udah melakukan due diligence, feasibility study, secara angka fantastic. Saya bilang sama istri saya, wow, ini cutting is good.
shall we do it? Tapi saya mau backtrack. Dimana sebelumnya saya sempat gagal beberapa usaha. Kenapa? Karena saya tidak mendengarkan atau tidak bertanya kepada istri saya. Kenapa? Karena JJ ini so tahu. Saya tuh orangnya sombong, saya so tahu banget. Saya bilang apa? Istri tahu apa soal bisnis. Tapi saya juga lupa. Istri ada buat suami sebagai tiang penolong. Dia melengkapi. Jadi waktu saya anggap remeh terhadap istri saya, akhirnya 2 usaha yang sebelumnya itu saya gagal. Tapi saya belajar, saya mau merespon dengan respon yang benar. Akhirnya saya tanya istri saya, yang, what do you think? Shall I do it? Is it good? Istri saya, let's pray, kita doakan aja, lihat bagaimana. Dan hari esoknya, istri saya bilang, dia panggil saya yang aku gak damai. Saya bilang gak damai apanya yang? Angkanya bagus kok, damai saya. Kita kan cowok selalu gitu kan. Kalau udah mau sesuatu, kita akan menghalalkan segala sesuatu biar ini jalan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dari hati saya tiba-tiba kayak kena. Dengerin. Katanya lu mau dengerin. Tuhan juga bisa berbicara melalui istri kamu loh. Makanya dia ada buat kamu. Makanya 2 menjadi 1. Kenapa? Karena Tuhan tahu kamu gak bakal kuat sendirian. Makanya dikasih penolong. Akhirnya saya mulai belajar dengan hal kecil. Mendengarkan istri saya. Fast forward. Di hari sekarang. Akhirnya saya sempat ketemu dengan yang semestinya menjadi partner saya. Karena waktu itu saya cancel. Akhirnya saya tanya dia, how are you? Dan dia bilang sama saya, man, it's tough. Sulit banget. Karena ada beberapa izin daripada Departemen Kehutanan. Ada yang keluar, ada yang gak keluar. Akhirnya semuanya gantung. Pada saat itu saya langsung berpikir, bukannya saya mensumpahkan dia atau bersyukur atas penderitaan dia, enggak. Cuma saya bilang kadang-kadang rancangan Tuhan tuh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kita seringkali udah gak peka karena kita udah kebawa dengan hawa nafsu kita dan hasrat kita. Tapi akhirnya saya mulai belajar mendengar. Dari situ saya bilang, wow, kalau saya masuk dan mungkin saya akan gandeng investor, beberapa investor untuk join project ini. Mungkin pada hari ini saya gak bakal khotbah. Karena mungkin ada investor yang di sini mungkin, lah pendeta khotbah makan duit gua loh. Mungkin itu bisa terjadi, mungkin. Saya manusia, saudara. Jangan lihat saya sebagai kayak Tuhan yang ngawang-ngawang kayak Dragon Ball di atas, enggak. Saya juga berbuat salah juga. Tapi itu bisa terjadi. Tapi saya mulai belajar sesimpel dengan membuka hati kita. Saya boleh bilang tim praise and worship. Waktu sesimpel kita membuka hati kita, Tuhan menuntun kita. Mungkin saudara gak mengerti sekarang. But one day, satu hari, you will know. Dan saudara akan mensyukuri untuk setiap pintu yang tertutup atau pintu tidak terjadi. Kenapa? Karena saudara diluputkan daripada itu semua. Makanya pagi ini, saya akan selesai khotbah. Saya mau undang saudara untuk bagi berdiri bersama-sama. Pagi ini kita diingatkan kembali. Apa yang ada di kamar saudara? What is in your room? Apakah saudara selalu menaruh do not disturb terus? Saya mungkin 19 tahun. Mungkin saudara udah lebih dari saya. Atau saudara mungkin baru 5 tahun. Saya mau katakan nothing is too late. Gak ada yang terlambat. Sesimpel apa pastor saya bisa terbuka? Sesimpel meresponi firman Tuhan. Dan andalkan Tuhan untuk membuka. What's in your room? Pejamkan mata kita. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu dan saudara ngerasa aku takut untuk kembali ke sana lagi karena sakit. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa Tuhan yang sama yang menyertai Yusuf adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai saudara dan memberikan kekuatan bagi saudara. What's in your room? Mungkin resepsionis di bawah udah ngetok. Kamarnya mau diberesin gak? Saudara bilang enggak, besok aja. Tapi Tuhan begitu indah. Tuhan ngetok lagi di hari kedua. Udah kotor loh kamarnya. Pejamkan mata kita. Kalau ini berbicara kepada saudara secara pribadi,
Maukah ambil respon yang benar dengan melangkah, dengan membalikkan signage-nya ini. Walaupun berat. Atau mungkin saudara lagi di proses kehidupan. Saudara mau menyerah hari ini. Tuhan bilang, don't stop. You're almost there. Almost. Tidak, masalah itu dia akan melebihi kapasitas saudara. Jangan menyerah. Karena saya akan tuntun engkau ke destiny yang Tuhan sudah tentukan. Walaupun gak enak, walaupun engkau gak mengerti. Tapi maukah kau terbuka dan berserah penuh? Kalau saudara mau, let's sing this song together. I will make room for you. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to. Jadikan respon kita pada pagi hari ini. Sing it out, church. And I will make room for you Tali apa yang mengikat saudara? to do whatever you want to. Bersama dengan Tuhan, nothing is impossible. Nothing is impossible. And I will make room Nothing is impossible. Tuhan lagi to do whatever you want. buka pintunya. Saudara hanya perlu berlari ke pintu itu dan buka itu pintu, dan Tuhan akan menjamah saudara pada saat ini. Tuhan, kau lihat Tuhan hati mereka, Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan, you know them. Mungkin mereka udah terlalu lama menutup itu pintu, but today Tuhan mau katakan buka. Kau gak bakal kuat, makanya aku datang. Aku datang akan memberikan kelegaan. Kuk yang kuberikan itu adalah kuk yang ringan. But will you let me in? Will you let me in? Yes, God. Jesus. 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 Aku gak kuat Tuhan. Merdekakan kami Tuhan. Merdekakan kami pada hari ini Tuhan. Let's see it out more. I will make room Tuhan. Mari kita deklarasikan bersama-sama. We're gonna shake up. We're gonna shake up. Let's see it more. Shake up. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better, Tuhan. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. See it more. Shake up the ground. Your way is better.
Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita sekali lagi. Bapak, biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. sorak-sorai bagi Indonesia, saudara. 78 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Sebagai bangsa Indonesia, mari bersama-sama hari kita bersatu hati dengan sikap sempurna. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Indonesia tanah air,
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. 78 tahun Tuhan Yesus, Indonesia sudah merdeka Tuhan. Biar terus Indonesia terus melaju, untuk Indonesia maju Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kau taburkan buat kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tiba saat kita mengatakan kita buat hambanya. Terima kasih Yesus, kau telah kirimkan Pastor JJ ke tempat ini Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati juga untuk istri dan anak-anaknya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari berkat duniawi. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan, amin.